Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad. Ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Oke, barusan kita sudah nonton bersama cuplikan video Habib Jindan yang menceritakan karomah Imam Ar-Rifai, kisah berjabat tangan dengan Nabi. Sebetulnya gua juga baru dengar kisah ini. Namun sesuai sunnah zaman digital, begitu videonya naik, bukan barokah yang datang duluan, tapi kolom komentar yang berisik. Dan yang nyinyir pun bukan sembarang nyinyir. Kalau boleh disebut, ini nyinyir Alsinah Al-Juhala, yang cerita tokoh agama, yang ribut netizen random. Bahasanya, ya tentu saja gaya cangkem elek plus caps lock. Di tengah badai komentar itu, muncullah Gus Adjir, datang sebagai pembela, menjadi tameng hidup dari serangan netizen ke Habib Jindan. Bahasanya lembut, intonasinya mendayu-dayu, licin seperti sabun kamar mandi. Gus Adjir pun mulai membahas sambil mengutip rujukan kitab Asy-Syaraf Al-Muhattam dan Kanzul Mutolsam. Niatnya mau membela secara ilmiah. Alih-alih membela malah blunder. Lah gimana nggak blunder? Wong kitab yang dijadikan rujukan itu kitab siluman. Pengarangnya dinisbatkan ke Imam As-Suyuti secara serampangan. Dan kalau dibaca baik-baik, Asy-Syaraf Al-Mu'attam ini penuh anomali. Dari gaya bahasa sampai isinya bikin orang waras mikir, ini serius tulisan Imam Suyuti atau tulisan admin grup. Yang lebih lucu lagi, Gus Adjir dalam pembelaannya rajin menggaungkan jargon harus komprehensif dengan narasi yang ada. Tapi yang terjadi justru yang nonton malah melihat ketidakkomprehensifan beliau sendiri. Mungkin niatnya mau mengarahkan netizen supaya menyerang dengan akademik. Tapi faktanya Gus Adjir sendiri nggak akademik. Akhirnya apa? Netizen yang cangkem elek itu meski tanpa dalil cukup pakai logika sehat, malah tanpa sadar mengantar pada kajian yang jauh lebih komprehensif tentang kitab siluman ini. Salah satu kajian paling rapi datang dari sebuah kitab berjudul Aulia Karomat An-Naqdul Mubrom Lirisalah Syarafil Muhattam, karya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Humari Al-Hasani Al-Idrisi yang pertama kali dicetak tahun 1998 oleh Maktabah Kairo. Nah, sekarang mari kita simak ulasan kitab ini bareng-bareng. Amma ba'du. Aku pernah menemukan ketika masih berada pada usia menuntut ilmu, sebuah risalah yang dinisbatkan kepada Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala berjudul Asy-Syaraf Al-Muhattam Fima Mannallahu Bihi Ala Waliyihi As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai Min Taqbili Yadin Nabi. Saat itu aku tidak menaruh perhatian besar terhadapnya. Bahkan aku menerima apa yang tertulis di dalamnya dengan sikap tunduk dan pasrah saja. Namun setelah aku mempelajari ilmu usul, menguasainya, serta memahami faedah-faedahnya dan sisi-sisi tersembunyinya, aku menyadari kebatilan karomah tersebut yang ingin dibuktikan oleh risalah itu. Aku pun telah mengingatkan hal tersebut dalam kitabku Misbahuz Zujajah fi Sholatil Hajah. Kemudian, risalah itu dicetak ulang pada masa-masa ini. Lalu aku melihat betapa berbahayanya kandungan risalah tersebut, karena di dalamnya terdapat penisbatan sesuatu kepada Nabi SAW yang tidak pernah terjadi dari beliau. Ini adalah perkara yang tidak boleh didiamkan dan tidak patut diabaikan. Maka aku ingin menjelaskan dalam lembaran-lembaran ini kebohongan karawah yang dibuat-buat tersebut, serta membantah kebatilannya dengan sebuah kaidah usuliyah, agar banyak ulama, terlebih lagi selain mereka, menyadarinya. Aku juga menjelaskan batalnya penisbatan risalah tersebut kepada Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Setelah itu,
aku menyebutkan beberapa karomah yang dinisbatkan kepada sejumlah wali, padahal hal itu tidak pernah terjadi pada diri mereka, melainkan dibuat-buat oleh para pengikut dan pencinta yang berlebihan. Dan kepada Allah lah kami memohon agar Dia memberi petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Dialah penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Begitu menyimak pembukaan ini, kita langsung tahu Syekh Al-Humari yang alim ini ceritanya lagi naik pitam secara akademik. Ceritanya juga klasik banget. Dulu waktu masih santri polos, saya nerima-nerima aja. Alias fase iman plus polos belum kenal ilmu usul fiqh. Pokoknya asal ada embel-embel karomah wali, langsung sami'na wa atokna. Tapi begitu beliau belajar usul fiqh, otaknya ke-upgrade. Logikanya nyala, fitur autofilter kisah ajaib langsung aktif. Dan disitulah beliau sadar, loh ini kok karomah rasanya kayak karangan bebas. Makanya beliau sampai bilang, ini karomah batil, dibuat-buat, dan sudah pernah beliau sentil di kitab lain. Artinya, ini bukan salah cetak, bukan typo, tapi memang ceritanya bermasalah dari akarnya. Lalu, yang bikin nadanya naik 1 oktav, kitab ini dicetak ulang, dan beliau kaget. Lah kok masih diedarin? Mungkin kalau beliau masih hidup dan lihat video Habib Jindan bercerita yang sama, juga akan kaget. Loh, ini bukan diedarin lagi, tapi malah nyumul di tong-tong orang rebahan. Karena masalahnya bukan sekedar cerita lebay, tapi menisbatkan sesuatu ke Nabi yang tidak pernah terjadi. Dalam bahasa hari ini, 3 hoax level wahyu. Maka beliau bilang dengan sopan tapi tegas, ini nggak boleh didiamkan, alias terjemahan bebasnya. 3, kalau ini dibiarkan, besok-besok Nabi bisa di-tag di story orang. Lalu beliau berjanji akan membongkar karomah palsu ini pakai kaidah usul fiqh, bukan pakai emosi, bukan pakai fandom, tapi pakai alat ilmiah. Bonusnya lagi, beliau juga sekalian bilang, oh iya, ini kitab juga bukan karya Imam Suyuti. Jadi ini paket komplit. Karomah palsu, penisbatan kitab palsu, fanbase kebablasan. Dan penutupnya khas ulama, meski isinya barusan menampar banyak klaim, tetap doa yang adem. Ini bukan tulisan orang dengki pada wali. Ini tulisan orang alim yang bilang, cinta wali jangan sampai bikin kita bohong atas nama Nabi. Oke, lanjut Bolo. Bab pertama. Bab ini mencakup 2 pasal. Pasal pertama, pembatalan kisah Ar-Rifai mencium tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah tentang Ar-Rifai mencium tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kisah itu disebutkan dalam risalah Asy-Syaraf Al-Muhattam, dinukil dari Syekh Izzuddin Umar Abul Faraj Al-Faruthi Al-Wasithi. Ia berkata, aku pernah bersama guru kami, bersama jamaah kami, dan bersama pemimpin kami Abul Abbas, Sang Kutub, Al-Ghaus Al-Jami' Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu pada tahun 555 Hijriyah, yaitu tahun ketika Allah menakdirkan beliau menunaikan haji. Ketika kami sampai di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri menghadap ke kamar Nabi, lalu berkata di hadapan banyak orang, salam sejahtera atasmu, wahai kakekku. Maka, dari arah kubur Nabi terdengar jawaban, dan atasmu salam, wahai anakku. Semua orang yang berada di Masjid Nabawi mendengar hal itu. Maka terjadilah ekstase pada diri Sayyid kami Ahmad Ar-Rifai, warna wajahnya berubah, tubuhnya gemetar, lalu ia jatuh berlutut. Setelah itu ia bangkit sambil menangis lama, lalu bersyair. Wahai kakekku, dalam keadaan berjauhan, ruhku dahulu aku kirim, agar mencium tanah tempatmu berada. Dan kini, inilah jasad-jasad telah hadir, maka ulurkanlah tanganmu agar bibirku dapat menciumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan beliau yang mulia dan harum dari dalam kuburnya yang bercahaya. Lalu Sayyid Ahmad Ar-Rifai menciumnya di hadapan tidak kurang dari 90.000 orang, sementara manusia melihat tangan yang mulia itu. Di dalam masjid bersama para jamaah haji juga hadir Syekh Hayat bin Qais Al-Harrani, Syekh Adi bin Musafir Asy-Syami, dan selain mereka. Kami pun dimuliakan bersama mereka dengan menyaksikan tangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Pada hari itu pula, Syekh Hayat bin Qais Al-Harrani berbaiat kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, dan ia pun masuk ke dalam barisan para pengikutnya.
Dan melalui jalur kisah yang lain dari Syekh Ali bin Idris al-Yaqubi, dari gurunya Sang Kutub al-Fardi, Syekh Abdul Qadir al-Jili, kemudian al-Baghdadi, ia berkata, "Aku hadir dalam majelis karamah yang Allah anugerahkan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir berupa mencium tangan Nabi SAW. Al-Yaqubi berkata, "Wahai tuanku, apakah tidak ada rasa iri dari para tokoh sufi yang hadir atas karawah ini?" Maka beliau Ar-Rifai menangis, lalu berkata, "Wahai Ibnu Idris, perkara ini berasal dari keputusan Al-Mala' Al-A'la." Dan diriwayatkan pula dari Syekh Abi bin Musafir dan khadamnya Syekh Ali bin Mauhub, keduanya berkata, "Kami berada di Masjid Nabi SAW pada saat kami menunaikan haji. Saat itu Syekh Ahmad bin Ar-Rifai, semoga Allah meridhoinya, berdiri menghadap ke arah kamar Nabi yang mulia. Ia mengucapkan beberapa kalimat yang dipahami maknanya oleh sekelompok orang. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba diulurkan kepadanya tangan Rasulullah SAW. Maka ia pun menciumnya, sementara kami dan para hadirin menyaksikan." Ibnu Mauhub berkata, "Demi Allah, sungguh aku melihat tangan itu ketika keluar dari kubur yang mulia, putih bersih, lurus, jari-jarinya panjang, seakan-akan berkilauan cahaya. Aku melihat orang-orang yang sedang berihram beserta keluarganya hampir limbang, bahkan hampir terjadi kegemparan di tengah manusia, karena rasa takjub, kebingungan, ketakutan, dan kewibawaan dan kekuasaan Muhammad. Suara gemuruh pun riuh redam oleh pekikan takbir dan salawat kepada beliau SAW. Inilah kisah yang oleh kaum pseudo-sufi dianggap sebagai mujizat bagi Nabi dan karomah bagi Syekh Ahmad bin Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Padahal Nabi SAW memiliki banyak mujizat, dan beliau hidup di dalam kubur beliau yang mulia berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Beliau menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya dan memberi syafaat kepada orang yang memohon syafaat melalui beliau. Dan Syekh Ar-Rifai memang layak memperoleh karamah ini dan selainnya, karena ia termasuk para kutub besar yang kami yakini kedudukannya. Namun demikian, kami memastikan bahwa kisah ini adalah dusta, tidak memiliki sedikit pun dasar kebenaran. Meskipun kisah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Jawad Asy-Syarbini dalam kitab Dur al-Asnaf fi Manaqibil Ashraf, oleh Al-Jamal dalam Hasyiyah Al-Hamziyah, dan oleh Sayyid Asy-Syablanji dalam kitab Nur al-Absar fi Manaqibil Ali Bait An-Nabiyil Mukhtar. Namun setelah menyebutkannya, ia memberi catatan dengan mengatakan, "Akan tetapi, yang masyhur dengan karamah ini adalah Sidi Ali Ar-Rifai yang terkenal dengan sebutan Abu Sibbak, yang dimakamkan di Masjid Dakhiratul Malik di Pasar As-Silah, berhadapan dengan Madrasah Sultan Hasan. Dan sungguh merupakan dosa besar bagi orang yang nekat mengatakan, tidak ada halangan terjadinya peristiwa ini pada keduanya. Dan kami memastikan bahwa orang yang merekayasa kisah ini akan memikul dosa besar yang menyeretnya ke tempat duduk di neraka jahanam." Adapun penjelasan hal tersebut akan diterangkan berdasarkan beberapa sisi berikut. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya gue artiin dulu catatan kakinya, karena ini penting dan sering dilewatin orang yang keburu semangat. Catatan kaki pertama, intinya gini. Syekh Sayyid Asy-Syablanji Kasablanka mengalihkan terjadinya kisah ini pada Syekh Ali Ar-Rifai alias Abu Syabak. Artinya apa? Artinya kisah ini nggak kejadian pada Syekh Ahmad Ar-Rifai, sang wali besar itu. Terus ada yang nyeletuk, ya siapa tahu dua-duanya dapat, itu makin jauh dari akal sehat. Jadi mau diputar dari kanan, dari kiri, atau didrak ke tengah, hasilnya sama. Kisah ini batil. Nah, catatan kaki kedua lebih serem tapi adil. Isinya ancaman hadis-hadis mutawatir. Siapapun yang sengaja berdusta atas nama Nabi SAW sudah disiapkan kursi VIP di neraka jahanam. Jadi ini bukan masalah beda pendapat, bukan soal selera mazhab, tapi soal jangan ngarang cerita bawa-bawa Rasulullah. Nah, Gus Adjir, Habib Sindan, tenang, santai. Ini bukan vonis, ini cuma peringatan ilmiah dari ulama Maroko. Lanjut. Poin pertama, penetapan kaidah usul tentang tidak adanya dasar asal. Bahwa suatu peristiwa besar, apabila faktor-faktor pendorong untuk menukilkannya secara mutawatir itu sangat kuat, tetapi justru diriwayatkan hanya melalui jalur ahad, maka peristiwa tersebut pasti tertolak seluruhnya. Para ahli usul memberi contoh untuk kaidah ini,
Seandainya seorang khotib jatuh dari mimbar pada hari Jumat, jika peristiwa itu benar-benar terjadi, tentu semua orang yang hadir di masjid akan mengabarkannya. Namun apabila peristiwa tersebut hanya diriwayatkan oleh 3 orang, atau 4 orang, atau 10 orang saja, maka kita memastikan bahwa berita itu dusta, dan kita memastikan bahwa mereka mengada-adakannya, atau salah satu dari mereka mengada-adakan, lalu yang lain ikut menyetujuinya. Dan apabila kita menelaah kisah ini, kita dapati bahwa ia menceritakan keluarnya tangan yang mulia dari kubur yang dimuliakan di hadapan lebih dari 90.000 orang. Disebutkan pula bahwa Masjid Nabawi hampir berguncang karena dahsyatnya peristiwa itu. Manusia hampir gempar, orang-orang berdiri dan duduk sambil bertakbir dan bersolawat kepada Nabi SAW. Ini adalah peristiwa yang sangat besar, luar biasa, dan menyelisihi kebiasaan yang disaksikan oleh jumlah jamaah haji yang sangat banyak dari berbagai negeri Islam. Maka seharusnya mereka membicarakannya dan menukilkannya, orang-orang Hijaz, Yaman, Mesir, juga selain mereka dari Persia, Maghrib, Sudan, India, Turki, Kurdi, dan lainnya. Semuanya seharusnya meriwayatkan bahwa mereka menyaksikan peristiwa itu. Dan seharusnya pula peristiwa ini tercatat dalam sejarah-sejarah Madinah. Namun faktanya tidak ditemukan satupun penyebutan kisah ini dalam kitab Wafa al-Wafa bi Akhbar Dar al-Mustafa, tidak pula dalam ringkasannya Khulasat al-Wafa, dan tidak pula dalam kitab-kitab sejarah Madinah lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jili tidak menyebutkannya dalam kitab-kitabnya maupun dalam pelajaran-pelajarannya. Dan Asy-Sya'rani pun tidak menyebutkannya dalam At-Tabaqat, padahal ia dikenal sangat bersemangat mencatat peristiwa-peristiwa yang jauh lebih kecil dari kisah ini. Nah, di poin pertama ini, Syekh Al-Humari ngajarin kita logika waras level dewa. Beliau bilang, kalau ada kejadian gede banget, disaksikan 90.000 orang, masjid hampir roboh, semua takbir, semua solawat, tapi yang cerita cuma segelintir orang, itu bukan karomah. Itu cerita grup WA yang kepencet lanjutkan beratus-ratus kali. Ibarat khotib jatuh dari mimbar Jumat. Kalau cuma 3 orang yang ngaku lihat, sementara 1.000 jamaah lain bengong, yo jelas ngaco. Apalagi ini ceritanya lintas negara. Hijaz, Yaman, Mesir, Turki, India, harusnya rame satu dunia. Tapi faktanya, sunyi senyap di kitab sejarah. Kesimpulannya simpel, kalau kejadian sebesar itu nggak tercatat, yang ada cuma 2 kemungkinan. Entah kisahnya ngilang, atau ya memang nggak pernah kejadian. Dan tidaklah kisah itu diriwayatkan kecuali oleh beberapa orang saja, 2 orang Irak dan 2 orang Syam. Hal ini merupakan bukti pasti bahwa peristiwa tersebut adalah kisah buatan, dan orang yang mengada-adakannya telah memikul dosa dan bebannya. Lalu kisah itu dinisbatkan riwayatnya kepada 3 syekh besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jili, Syekh Ali bin Musafir, dan Syekh Hayat bin Qais Al-Harrani. Mereka ini termasuk para wali besar. Penisbatan kisah tersebut kepada mereka dimaksudkan agar manusia terdorong untuk mempercayainya dan meyakini kebenarannya. Padahal mereka tidak menyaksikan peristiwa itu dan tidak pernah menceritakannya karena memang peristiwa itu tidak pernah terjadi. Seandainya peristiwa itu benar-benar terjadi, niscaya orang lain yang menyaksikannya akan lebih cepat menceritakannya daripada mereka. Sebab peristiwa yang sedemikian aneh dan besar, siapapun yang menyaksikannya pasti berlomba-lomba menyebarkannya, terlebih lagi para jamaah haji. Mereka saja biasa menceritakan hal-hal yang biasa-biasa saja yang mereka lihat di Hijaz. Maka bagaimana mungkin mereka diam terhadap peristiwa yang luar biasa ini? Dan sungguh telah terjadi suatu peristiwa yang mirip dengan ini, yang benar-benar diriwayatkan oleh orang-orang yang menyaksikannya dan dituliskan dalam catatan resmi. Taqiyuddin Al-Makrizi menyebutkannya dalam kitab Ighathah Al-Ummah Bikashfil Ghummah dengan judul Kisah Seekor Sapi yang Berbicara. Ia berkata, pada akhir masa kelaparan ini terjadi suatu keajaiban yang sangat aneh dan menakjubkan.
yaitu seorang laki-laki dari kalangan petani di sebuah desa dekat Damaskus, keluar membawa sapinya untuk mengairi ladang. Ketika ia tiba di sumber air, di mana terdapat sejumlah petani lain, lalu setelah sapi itu selesai minum, tiba-tiba ia berbicara dengan bahasa yang fasih, sehingga terdengar oleh semua orang di tempat itu. Sapi itu berkata, "Segala puji bagi Allah dan syukur kepadanya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan umat ini 7 tahun masa sulit. Lalu Nabi memberi syafaat, dan Rasul memerintahkanku menyampaikan hal ini. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa tanda kebenaranku di hadapan mereka?' Maka beliau menjawab, 'Tandanya adalah engkau akan mati setelah menyampaikan pesan ini.' Setelah selesai berbicara, sapi itu naik ke tempat yang tinggi, lalu jatuh dan mati. Maka penduduk desa pun saling memberitakan hal ini. Mereka datang dari segala penjuru, mengambil bulunya dan tulangnya untuk tabarruk. Jika bagian itu dibakar sebagai wewangian, orang yang sakit akan sembuh. Peristiwa ini dibuatkan berita acara resmi di hadapan qadhi setempat, lalu dilaporkan kepada penguasa di Mesir. Para amir pun mengetahuinya, dan berita itu tersebar luas di tengah masyarakat. Al-Maqrizi juga menyebutkan peristiwa ini dalam kitabnya As-Suluk li Ma'rifat Duwalil Muluk. Ini adalah peristiwa yang terjadi di sebuah desa kecil di pedesaan Damaskus, disaksikan oleh tidak lebih dari 100 orang. Namun demikian, dibuatkan berita acara resmi di hadapan qadhi, dilaporkan kepada sultan di Mesir, dan dicatat oleh sejarawan Al-Maqrizi dalam 2 kitabnya. Maka bagaimana mungkin peristiwa Syekh Ar-Rifai yang diklaim jauh lebih aneh, lebih menakjubkan dan lebih agung tidak tercatat sama sekali? Apalagi peristiwa itu diklaim terjadi di Madinah Al-Munawwarah, pusat Islam, di Masjid Nabawi, masjid suci kedua, di hadapan ribuan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia. Singkatnya begini, kisah sebesar ini katanya disaksikan puluhan ribu orang, tapi yang meriwayatkan cuma beberapa nama saja. Itu saja sudah tanda bahaya. Kalau kejadian benar-benar terjadi, jamaah haji dari Hijaz, Yaman, Mesir, Turki, India, dan lainnya pasti rame ngomongin, dan sejarah Madinah pasti mencatat. Faktanya, 0 besar. Bandingkan dengan kisah sapi bisa ngomong di desa kecil Damaskus, saksinya kurang dari 100 orang. Tapi ada berita acara qadhi dan dilaporkan ke penguasa, dan dicatat sejarawan di 2 kitab sejarah. Lah ini katanya lebih dahsyat, lebih agung, lebih heboh. Kok nggak ada arsipnya sama sekali? Kesimpulannya simpel. Ceritanya besar, buktinya kecil. Berarti kisahnya bermasalah. Dan yang menceritakan bisa lebih bermasalah lagi. Dan ini baru poin pertama. Poin kedua lebih pedas.